Tidak semua hubungan bisa diceritakan. Ada yang harus disembunyikan, bukan karena tidak tulus, tapi karena dunia tidak akan pernah mengerti. Aku tidak pernah menyangka bahwa seseorang yang seharusnya kupanggil ibu, justru menjadi seseorang yang diam-diam mengisi hatiku. Namanya Ibu Hajah Rani, teman dekat ibuku sendiri. Dan ini adalah kisah yang tidak pernah berani kuceritakan pada siapapun. Namaku Rafka, usiaku 25 tahun, seorang pemuda desa yang dikenal pendiam, bahkan terlalu pemalu. Sejak kecil, aku tinggal hanya berdua dengan ibuku, Sari. Ayah sudah lama meninggal, dan sejak itu, ibuku menjadi segalanya bagiku. Ibuku punya sahabat dekat, namanya Ibu Hajah Rani, usianya 45 tahun, seorang ustazah, bahkan menjadi kepala pengajian di desa kami. Sosoknya dihormati, lembut, tegas, dan selalu menjaga sikap. Ia juga seorang janda, dengan satu anak yang kini sudah merantau. Sejak kecil, aku sudah mengenalnya. Ia sering datang ke rumah, kadang menginap, kadang bercanda dengan ibuku hingga larut malam, dan bagiku, dulu dia hanyalah Ibu Hajah, seperti yang lain, sampai semuanya berubah. Suatu sore, ibuku pergi ke rumah tetangga, dan aku sendirian di rumah. Tak lama kemudian, terdengar suara salam. Assalamualaikum, aku membuka pintu, dan di sana, berdiri Ibu Hajah Rani. Waalaikumsalam, ibu gak ada, Bu, kataku gugup. Ia tersenyum, gak apa-apa, Rafka, ibu cuma mau titip sesuatu. Ia masuk, dan duduk di ruang tamu. Aku tidak tahu kenapa, hari itu aku merasa berbeda. Cara aku melihatnya, tidak lagi sama. Mungkin karena usiaku yang sudah dewasa, atau karena aku mulai melihat sisi lain darinya. Ia bukan hanya seorang ustazah, tapi juga seorang wanita. Sejak hari itu, aku mulai sering memperhatikan hal-hal kecil tentangnya. Cara dia berbicara, cara dia tersenyum, cara dia menatap, dengan penuh ketenangan. Dan entah sejak kapan, perasaan itu tumbuh. Perasaan yang seharusnya tidak ada. Beberapa minggu kemudian, ibuku sering menyuruhku mengantar sesuatu ke rumah Ibu Hajah Rani. Rafka, tolong antarkan ini ke Bu Rani ya, kata ibuku. Aku tidak pernah menolak, karena diam-diam, aku ingin bertemu dengannya. Suatu malam, aku datang ke rumahnya. Rumah itu sepi. Masuk saja, Rafka, katanya dari dalam. Aku masuk, dan duduk. Namun malam itu terasa berbeda. Hening, lebih dalam dari biasanya. Rafka, kamu sekarang sudah dewasa ya, katanya pelan. Aku menunduk. Iya, Bu. Ia tersenyum tipis. Sudah banyak berubah. Aku tidak berani menatapnya, tapi aku bisa merasakan, ada sesuatu dalam suasana itu. Hari demi hari, hubungan kami mulai berubah. Bukan secara langsung, tapi dari hal-hal kecil, percakapan yang lebih dalam, tatapan yang lebih lama, dan perhatian yang mulai berbeda. Sampai suatu hari, ia berkata pelan, Rafka, kita tidak boleh seperti ini. Jantungku berdegup kencang. Seperti apa, Bu? Ia menatapku, dengan mata yang sedikit berkaca. Kamu tahu, ini salah. Aku terdiam, tapi untuk pertama kalinya, aku berani jujur. Aku gak bisa bohong, Bu, aku nyaman sama ibu. Hening, dan disitulah, batas itu mulai hilang. Sejak saat itu, hubungan kami menjadi rahasia. Tidak ada yang tahu, tidak ibuku, tidak siapapun. Kami hanya bertemu, saat keadaan memungkinkan. Dalam diam, dalam batas yang kami jaga, tapi tetap terasa salah. Setiap kali aku pulang, rasa bersalah selalu datang, apalagi saat melihat ibuku tersenyum, tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Suatu hari, ibuku berkata, Rafka, kamu sering ke rumah Bu Rani ya sekarang? Aku terkejut, cuma, antar-antar aja, Bu. Ibuku tersenyum, bagus, Bu Rani itu orang baik. Ibu percaya sama dia. Kalimat itu menusuk hatiku. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku mulai bertanya pada diri sendiri. Ini cinta, atau hanya kesalahan yang dibungkus perasaan? Keesokan harinya, aku menemui Ibu Hajah Rani. Bu, kita harus berhenti. Ia terdiam lama. Aku gak mau nyakitin ibu, apalagi ibuku sendiri. Air mata perlahan jatuh dari matanya. Aku juga gak pernah mau ini terjadi, Rafka. Hening. Kadang, hati datang tanpa izin, lanjutnya pelan. Aku menunduk, dan kita harus belajar, melepaskan tanpa membenci. Hari itu, kami benar-benar berpisah. Tanpa drama, tanpa janji, hanya, dua hati yang saling mengerti, bahwa ini tidak bisa dilanjutkan. Tidak semua cinta, harus dimiliki,
Tidak semua perasaan harus diperjuangkan, karena ada kalanya, melepaskan adalah bentuk cinta yang paling tulus. Kisah ini bukan tentang siapa yang salah, atau siapa yang benar, tapi tentang dua manusia, yang tanpa sengaja saling menemukan rasa, di waktu yang tidak tepat, dan pada akhirnya, memilih untuk kembali ke jalan yang seharusnya. Karena cinta yang dewasa, bukan hanya tentang memiliki, tapi tentang tahu kapan harus berhenti, sebelum semuanya terlambat.